Hai, perkenalkan, saya Sony, tuan rumah dari Esteklo, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast solo, ya, podcast yang membahas tentang apapun itu. Gua di sini sendirian, entah itu bisa dianggap podcast atau enggak. Yang penting gua di sini berbicara di depan kalian. Oke, pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme atau struktur dari webinar yang telah gua ikuti. Ini berdasarkan pengalaman gua pribadi. Disclaimer, struktur yang gue buat ini bisa berbeda dengan apa yang telah kalian ikuti, ya. Webinar-webinar yang telah kalian ikuti ini bisa berbeda. Dan ini yang gue share ini adalah pengalaman 1, 2, 3 yang pernah gue ikuti, ya. 1, 2, 3 webinar yang pernah gue ikuti. Jadi seperti itu, gue akan share strukturnya. Dan abis ini, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mempertimbangkan apakah webinar itu worth it atau tidak. Di sini saya cuma memberikan sudut pandang dari pribadi gua sendiri, teman-teman, ya. Jadi seperti ini mekanisme yang telah gua ikuti setelah mengikuti webinar 1, webinar 2, webinar 3 dan lain sebagainya. Ini hampir sama memang, ya. Di sini kita langsung aja, ketika seseorang ingin membuat sebuah webinar, pasti, ya, dia harus punya yang namanya speaker. Entah itu yang menjadi speaker itu dia sendiri yang bikin website atau yang bikin usaha, ataupun dia mengambil speaker dari orang lain. Yang jelas di sini dia punya speaker dan tim. Nah, fungsinya itu speaker adalah si pembawa storytelling, ya, si pembawa storytelling. Dan tim ini adalah yang mengedukasi kalian ketika nanti setelah kalian melakukan pembelian. Jadi gitu. Speaker ya tugasnya berbicara. Tim itu yang ngelola kalian, ya, yang memoderasi kalian, seperti itu. Oke, kalau kita sudah jelas apa itu speaker dan tim di dalam webinar, kita akan lanjut. Ketika webinar ini sudah memiliki speaker dan tim, ya, dia akan mulai membuat ads, ya, biar ada yang join di webinarnya, gitu. Dia akan membuat ads ini dengan apa? Dengan story speaker. Oke, dengan story speaker dia membuat ads. Lalu ada nih pembelian dari kalian semuanya, seperti ini. Setelah ada pembelian dari ads, ya, setelah ada pembelian ketika kalian melihat ads ini, ya, dari story si speaker ini, oke, ini dia akan melakukan penjadwalan di mana webinar itu akan diadakan, ya. Baik itu online, offline, di tanggal berapa, jam berapa telah ditentukan, oke. Setelah waktunya itu, ya, dimulai webinar. Si speaker ini memberikan materi basic, yang mana materi basic ini bisa kita tanyakan ke ChatGPT dengan sangat gampang. Misal di sini alur menjadi manusia modern, seperti itu. ChatGPT akan menjawab nih. Kalian harus masuk ke step A, step B, step C untuk menjadi si manusia ini. Seperti manusia modern, seperti itu, ya. Misalnya seperti itu. Dia akan jabarin nih di sini, ya. Dia akan jabarin materi basic serta story speaker kembali, ya, yang ada di ads ini, gitu. Dia mengulur waktu kita untuk melihat story speaker dan dia lalu memberikan materi basic. Oke. Setelah itu si speaker ini akan mengarahkan atau biasanya dilepas, diberikan kepada timnya. Nah, si timnya ini akan memberikan pembicaraan seputar bootcamp. Nah, sehingga ketika kalian melakukan pembelian pertama untuk mengakses materi basic ini, ya, kalian akan dikasih bootcamp lagi nih, ya, di dalam webinar tersebut. Setelah kalian dikasih bootcampnya nggak gratis. Di sini ada pembelian lagi, pembelian kedua. Nah, nilainya ini yang bikin gua nggak masuk akal. Misal pembelian pertama kalian ikut webinar itu dihargai sebesar 100.000. Pembelian kedua, ya, untuk mendapatkan bootcampnya, ya, untuk mengakses intinya inti ini, ya, intinya inti ini ada sekilas di ads masalahnya. Ini yang bikin orang join, bro. Nah, seperti itu. Ternyata ketika kalian join, kalian tidak serta-merta dikasih intinya inti, tapi ya udah ini story speaker sama materi basic. Nah, untuk mengakses materi intinya inti ini, kalian harus ikut bootcamp. Yang mana ikut bootcamp masuk ke pembelian kedua. Ini berkali-kali lipat dari pembelian pertama ketika kalian masuk ke webinar. Misal, di sini, ya, gua ulangin 100.000. Pembelian kedua
pembelian kedua ketika kalian mau mengikuti bootcamp-nya, ya, inti ini, itu bisa di angka 14 juta sampai 10 juta gitu. Yang mana ketika di ads ini itu nggak dikasih tahu. Jadi kalian terjebak nih ya, udah di webinar nih ya. Dikira ikut webinar, nah, dari ads itu tadi kalian bisa mendapatkan inti. Tapi tidak, bro. Tidak seperti itu strukturnya. Oke. Untuk mendapatkan inti ini, barulah setelah kalian join ke pembelian kedua ini, untuk mengakses inti, tim bekerja untuk kalian. Entah itu ada program A, program B, program C, ya, pembinaan A, pembinaan B, dan pembinaan C, dan lain sebagainya. Dan ini supaya kalian tertarik, dikasih garansi pasti. Nah, garansi pasti agar kalian tertarik nih ya, dan yakin. Garansi pasti kalau kalian beli ini, yang pembelian kedua ini, kalian pasti dapat kerja. Entah itu sebulan 60, sebulan 100 ya, seperti itu, diiming-imingi gitu. Nah, ini tuh berlangsung setiap minggu biasanya. Anehnya ya, webinar yang ada story speaker materi basic ini, yang mana harganya itu 100.000 misal ya, di pembelian pertama, ini tuh di-share. Anehnya, di-share secara gratis. Di mana? Di YouTube. Jadi dia recording terus di-upload di YouTube. Yang mana kalian harusnya tidak mengeluarkan pembelian 100.000, melainkan kalau kalian mengetahui YouTube-nya dari si orang webinar ini, kalian bisa mengaksesnya dengan gratis. Gitu. Gak perlu kalian membuang uang 100.000, bro. Anehnya seperti itu. Dan lebih lucunya lagi, speaker ini yang kalian anggap sebagai pemilik webinar ini ternyata tidak. Dia hanya speaker biasa. Padahal di ads ini sepertinya seperti dia yang punya webinar ini. Ternyata dia cuma speaker. Jadinya si speaker ini punya dua pilihan, teman-teman. Ya, punya dua pilihan. Ketika webinarnya ini rame terus, webinar pertama itu ada ratusan orang, webinar kedua cuma 20-an orang, misal di sini. Ya udah, dia ambil pekerja biasa lagi dengan materi basic yang telah dia itu. Karena apa? Kenapa dia pakai materi basic? Karena pekerjaan yang dia pakai, yang dia share itu biasanya kan dia flexing tentang penghasilan. Penghasilan bulan A itu 60 per bulan, 100 juta per bulan, seperti itu ya. Itu nggak update gitu, nggak terbaru. Jadi dia mendapatkan 60 per bulan atau 100 per bulan itu hanya 1-2 kali aja. Nah, di situ dia bisa masuk menjadi speaker. Karena penghasilannya cuma 1-2 kali aja, dia jadi speaker, bro. Biasanya seperti itu. Nah, kan tetapi kalau webinarnya ini rame, dia akan lanjut jadi speaker. Nah, kalau lanjut jadi speaker, otomatis dia tidak bisa bekerja seperti biasa. Ini memang agak rancu. Tapi memang strukturnya seperti ini. Berputar-putar terus dia. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kalian ingin mengikuti sebuah webinar, pastikan ya si speakernya adalah pemilik webinar itu sendiri. Oke. Terus yang kedua, pastikan kalian melihat teman sekitar kalian apakah ada yang sudah melihat atau mengikuti webinar ini. Nah, lalu yang ketiga, cek YouTube, sosial media, dan lain sebagainya si webinar ini. Siapa tahu kan kita mendapatkan materi basic yang gratis gitu. Kita nggak usah ngeluarin 100.000 ini, bro. Kan hemat gitu. Jadi itu saja penjelasan gue seputar webinar berdasarkan pengalaman yang telah gue ikuti 1, 2, 3 kali ya. Gue share kepada kalian, semoga kalian bisa menyimpulkan sendiri. Dan kalau kalian mau gue terus update video-video tentang website WordPress, ya kalian tinggal subscribe aja, bro. Beri dukungan dengan hanya subscribe saja. So, saya Sony pamit undur diri. Bye semuanya, ciao brother. Terima kasih sudah menonton sampai akhir podcast Hashtag pada kesempatan kali ini ya. Mantap.